Penciptaan dunia di dalam mitologi Yunani. Sebelumnya kita sudah membahas generasi pertama, The Primordial, dan generasi kedua, The Titans. Dan sekarang kita akan membahas generasi ketiga, yaitu generasi terakhirnya. Sebelum kalian menonton yang generasi ketiga ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton generasi pertama dan generasi kedua agar pembahasan kita nyambung. Oke, inilah generasi ketiga, The Olympians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Republika 99. Pembahasan kali ini masih tetap di mitologi Yunani, penciptaan alam semesta, last part. The Olympians, generasi ketiga. Di generasi ketiga ini, Kronos merasa takut dengan sumpah dari ibunya dan kutukan dari ayahnya. Kalau anak-anaknya ini akan menggulingkan kekuasaannya, menghancurkan dirinya. Nah, anak-anaknya Kronos itu ada 6. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki adalah Hades, the god of the underworld, dewa dunia bawah, dunia orang mati. Poseidon, the god of the sea, dewa laut. Dan Zeus, the god of the sky, dewa langit. Dan yang perempuan adalah Hestia, the goddess of the heart, dewa hati. Hera, the goddess of the marriage, dewa pernikahan. Dan Demeter, the goddess of the agriculture, dewi pertanian. Mereka lahir satu persatu dan langsung dimakan oleh ayahnya, langsung ditelan. Rhea sebagai ibunya merasa tertekan dengan kelakuan Kronos. Jadi anak terakhirnya yaitu Zeus disembunyikan oleh Rhea di sebuah pulau. Nama pulaunya adalah Crete. Dia dibesarkan oleh para nymphs dan Rhea memberikan batu yang diselimuti kain kepada Kronos. Ya, di sini Rhea menipu Kronos dengan memberikannya sebuah batu yang dianggapnya itu adalah Zeus. Kronos tertipu, ia langsung menelan batu itu. Dengan dibesarkan oleh para nymphs, Zeus sekarang tumbuh dewasa. Ketika saatnya tiba, dia akan meninggalkan pulau Crete. Tapi sebelum itu, dia meminta saran dari istri pertamanya, yaitu Metis. Metis adalah anak dari Oceanus. Zeus pun diberikan ramuan oleh Metis untuk membantunya melawan ayahnya. Zeus menyamar sebagai pelayan ayahnya. Dia menuangkan ramuan itu ke minumannya Kronos, dan Kronos pun mulai muntah-muntah. Dia juga memuntahkan saudara-saudari Zeus. Karena saudara-saudari Zeus ini immortal, jadi pas keluar dari muntahannya itu mereka sudah tumbuh dewasa dan kuat. Kemudian mereka berenam bersatu melawan ayahnya dan Kronos pun kalah. Dia kemudian dipenjara di Tartarus. Setelah kemenangannya melawan Kronos, mereka masih terus berperang dengan para Titan lainnya. Mereka berperang sampai bertahun-tahun lamanya dan tidak ada yang menang. Perang antara The Titan generasi kedua dan The Olympians generasi ketiga dinamakan perang Taitomaki. Nah, di sini nggak semua para Titan berperang. Termasuk Oceanus ini tidak ikut berperang dan ada juga yang berpihak kepada Zeus. Atlas, Titan of Endurance, Titan ketahanan, menjadi pemimpin para Titans, dan Zeus menjadi pemimpin The Olympians. Nah, karena setelah sekian lama berperang tapi nggak kelar-kelar, tidak ada yang menang, Zeus diberikan saran oleh neneknya, yaitu Gaia.
Zeus pun pergi ke Tartarus dan membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheires, anaknya Gaia. Dia melepaskan anak-anak Gaia yang pernah dipenjarakan oleh Uranus. Nah, para Cyclops yang merasa senang memberikan Hades, Poseidon, dan Zeus sebuah senjata. Hades mendapatkan Helm of the Darkness, helm kegelapan. Poseidon mendapatkan Trisula, dan Zeus mendapatkan petir atau kilat. Peperangan berlanjut lagi. Hades dengan helmnya yang bisa menghilang, dia bisa menyerang dari mana saja, bisa juga menyerang dari belakang. Dan Hecatoncheires membantu peperangan dengan menghujani para Titans dengan batu dengan tangannya yang banyak itu. Peperangan yang sengit dan mengerikan pun terjadi. Dan yap, hasilnya The Olympians lah yang memenangkan peperangan. Para Titan dipenjarakan di Tartarus dan Hecatoncheires menjadi penjaganya. Tapi tidak untuk Atlas, pemimpin para Titan itu. Dia dihukum untuk menopang bumi di pundaknya. Itulah kenapa kita punya peta namanya Atlas. Dan penggambaran Atlas itu biasanya dia memanggul bumi di pundaknya. Nah, neneknya Zeus, Gaia, merasa marah melihat anak-anaknya, para Titan itu, dipenjara di Tartarus. Jadi, Gaia menciptakan satu monster yang bernama Typhon. Typhon adalah monster yang mengerikan. Sampai-sampai dewa-dewi, The Olympians, takut kepadanya. Tapi tidak dengan Zeus. Zeus dengan berani melawan monster Typhon. Awal pertempuran mereka yang dahsyat membuat para dewa-dewi menjauh dari tempat itu. Typhon berhasil mencuri ototnya Zeus. Zeus pun menjadi nggak punya kekuatan, nggak punya power. Tapi untungnya ada Hermes dengan gerakan kilatnya, gerakan yang sangat cepat. Dia mencuri kembali otot Zeus dari Typhon, dan Zeus pun kembali pulih. Zeus malah makin termotivasi untuk menjadi lebih kuat, dan dengan seluruh kekuatannya, dia berhasil mengalahkan Typhon. Dan yap, sekarang yang memegang kekuasaannya bukan lagi The Titan, melainkan The Olympians. Dan tentu saja yang memegang kekuasaan paling atas adalah Zeus. Oke, itulah tadi cerita penciptaan dunia dari void, kekosongan, sampai ke The Olympians dalam mitologi Yunani. Oke teman-teman, berakhir sudah penciptaan alam semesta di mitologi Yunani. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal, dari The Primordial Titan sampai ke The Olympians. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Saya dari Republika 99 mengucapkan terima kasih. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Republika 99 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.